别这样了，别冲动了。别搞了，别搞了，别搞了，别搞了，别搞了，别搞了。Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Seorang istri banting tulang kerja di kota besar untuk menghidupi keluarga. Tiba-tiba dia dapat surat cerai dari suaminya. Belum selesai kagetnya, dia dapat lagi foto mertuanya lagi merawat bayi perempuan di rumah sakit. Ternyata suaminya selingkuh, punya anak dari wanita lain, dan sekeluarga mertuanya ikut nutupin. Gimana nggak ngamuk coba? Ini cerita tentang pengkhianatan, kemarahan yang meledak, dan seorang istri yang nggak tinggal diam. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe. Thank you. Kita kenalan dulu dengan tokoh utama kita, Lu Yen. Dia lagi kerja di Shanghai, tiba-tiba dapat surat cerai dari suaminya, Chow Tong-yu. Padahal mereka udah nikah lama, punya anak perempuan dan hubungannya ya adem ayem aja sih, nggak ada masalah besar. Lu Yen bingung banget, kenapa suaminya tiba-tiba minta cerai. Belum sempat dia cari tahu, sepupunya kirim 2 foto. Satu foto bayi, satu lagi foto mertuanya lagi ngerawat wanita yang baru melahirkan di rumah sakit. Jantung Lu Yen langsung deg-degan, jangan-jangan suaminya selingkuh. Lu Yen gak bisa mikir jernih lagi, dia kerja keras buat keluarga, suaminya malah enak-enakan sama wanita lain sampai punya anak, dan mertuanya ikut ngerawat. Dia langsung pulang kampung malam itu juga untuk minta penjelasan. Sampai rumah mertuanya kelihatan gugup dan gak nyaman. Pas Lu Yen tanya soal foto itu, mertuanya awalnya ngeles, bilang dia kasihan sama wanita itu makanya dibantuin. Ya kali siapa yang percaya ngerawat orang asing lahiran tanpa pamrih, mustahil kan? Didesak terus akhirnya mertuanya ngaku kalau bayi itu memang cucunya, anak dari Chow Tong-yu. Katanya sih dia juga baru tahu pas wanita itu udah mau melahirkan. Meskipun salah tapi kan tetap cucunya sendiri, nggak mungkin dibuang kan? Yang bikin Lu Yen makin sakit hati, ternyata seluruh keluarga suaminya tahu soal ini, tapi mereka semua kompak bohongin dia. Sampai anak itu lahir pun mereka masih nutupin. Mertuanya sama sekali nggak nyalain anaknya yang selingkuh, malah bilang kalau Lu Yen mau balik dia tetap anggap bagian dari keluarga. Perkataan ini benar-benar membuat Lu Yen sedih sekaligus marah. Lu Yen naik ke lantai 2 ke kamar pengantin mereka. Syok, foto pernikahan mereka hilang semua. Nggak cuma foto, baju-baju, make up, semua barang pribadinya juga lenyap. Semua jejak kalau dia pernah tinggal di situ dihapus bersih. Barulah Lu Yen sadar ini semua sudah direncanakan suaminya. Hapus jejak, pura-pura single untuk menipu wanita lain, terus cari alasan untuk cerain dia. Mengingat pengorbanannya selama ini kerja keras cari uang buat keluarga, malah diginiin, Lu Yen udah gak tahan lagi. Dia mulai ngamuk, menghancurkan semua perabotan di kamar itu. TV, cermin, meja, semua dihajar sampai hancur lebur. Tapi itu belum cukup buat hilangin sakit hatinya. Ibunya Lu Yen yang lihat anaknya dikhianati kayak gitu ikut marah. Dia ambil palu, ikut hancurin semua yang ada di depan mata. Ayahnya Lu Yen juga gak tinggal diam. Semua barang di rumah itu dilempar ke bawah, terus dibakar di halaman. Sambil melihat barang-barang itu dibakar, Lu Yen teringat masa lalunya sama Chow Tong-yu. Mereka memang dijodohin tapi teman masa kecil juga. Setelah nikah meskipun banyak pertengkaran kecil tapi hubungan mereka stabil. Demi masa depan anak mereka putusin untuk kerja di luar kota tapi di tempat yang beda. Makanya jadi jarang ketemu. Dia nggak pernah nyangka Chow Tong-yu bakal selingkuh sampai punya anak. Tapi itu membakar kenangan mereka sekaligus sisa cinta Lu Yen yang terakhir. Ayahnya Chow Tong-yu yang lihat rumah hasil kerja kerasnya dihancurin buru-buru pulang. Dia sampai berlutut nangis-nangis memohon ke orang tuanya Lu Yen untuk berhenti. Yang bikin semua orang makin geram, biang keladinya si Chow Tong-yu nggak nongol sama sekali. Dia yang salah kok malah orang tuanya nanggung akibatnya.
nggak punya tanggung jawab sama sekali jadi laki-laki. Wartawan akhirnya berhasil hubungin Chow Tong-yu. Pas tahu rumahnya dihancurin dan dibakar, dia malah marah-marah, menuduh keluarga Liu Yen kayak perampok. Tapi pas disuruh datang buat selesaiin masalah, dia ngeles lagi. Dia ngaku salah udah selingkuh tapi percaya orang tuanya bisa beresin semuanya. Besoknya Liu Yen datang lagi ke rumah mertuanya untuk minta kejelasan, tetapi rumahnya kosong. Ternyata mertuanya lagi di rumah sakit ngerawat si wanita yang baru lahiran itu sambil gendong bayinya. Melihat pemandangan itu, Liu Yen makin murka. Dia kan menantu sahnya, udah berkorban banyak buat keluarga ini, kok malah perempuan lain yang dibela? Suasana makin panas, hampir terjadi keributan lagi di rumah sakit. Akhirnya wartawan berhasil menenangkan Liu Yen dan wanita itu yang bernama Sun Yifan, dan akhirnya mereka setuju untuk ngobrol baik-baik. Liu Yen tanya ke Sun Yifan apa dia tahu kalau Chow Tong-yu sudah menikah dan udah punya anak berumur 5 tahun. Kenapa dia mau sama Chow Tong-yu? Sun Yifan bilang kalau Chow Tong-yu ngakunya udah punya pacar tapi nggak bilang kalau udah nikah. Sun Yifan ini dari desa merantau ke kota terus kenalan sama Chow Tong-yu. Di kota asing itu Chow Tong-yu perhatian banget sama dia, makanya mereka akhirnya pacaran. Dia pernah diajak ke rumah Chow Tong-yu tapi nggak lihat ada tanda-tanda kalau Chow Tong-yu sudah berkeluarga, nggak ada barang-barang Liu Yen. Makanya dia percaya Chow Tong-yu single dan melanjutkan hubungannya dengan dia. Tapi ternyata semua itu bohong. Setelah tahu Sun Yifan juga korban penipuan, Liu Yen nggak nyalain dia lagi. Tapi si biang kerok Chow Tong-yu tetap nggak muncul. Beberapa hari kemudian ada kabar mengejutkan. Liu Yen mau bunuh diri. Wartawan buru-buru ke rumahnya, ibu Liu Yen lagi nangis histeris sambil pegang botol pestisida. Untungnya Liu Yen berhasil dicegah, tragedi nggak sampai terjadi. Ibunya nangis, kasihan anaknya salah pilih orang, 6 tahun sia-sia. Liu Yen sendiri berinang air mata, nggak ngerti kenapa pengorbanannya selama 6 tahun ini dibalas dengan pengkhianatan. Akhirnya wartawan berhasil ngomong sama Chow Tong-yu. Pas ditanya kenapa selingkuh, dia malah bilang dia juga korban, terus menyalahkan Liu Yen habis-habisan. 你不能外表长得像个女人，里面是个男人呐，是吧？他就正好是这种什么革命义气啊、打牌搞大的啊、喝酒啊、放风啊、泡酒吧，这些就是他的爱好，他就搞这个。那女孩子你就应该温柔一点、贤淑一点，守护她。我一个人男子汉是吧，在外面这样飘荡啊，然后身边没个人了是吧？谁不想找个女朋友是吧？要不就找个男孩子，谈一下不就意外怀孕了？ Chow Tong-yu bilang dia memang salah, tapi sekarang dia mau kembali ke keluarga, minta maaf ke Liu Yen, berharap dimaafin. Tapi Liu Yen nggak mau terima. Ternyata alasan Chow Tong-yu mau balik itu karena si Sun Yifan minta ganti rugi. Dan selama ini Chow Tong-yu kerjanya juga malas-malasan, tidak punya tabungan, mana sanggup bayar ganti rugi mahal. Akhirnya Liu Yen putusin untuk menuntut Chow Tong-yu dengan tuduhan poligami, pakai jalur hukum untuk bela hak dan harga dirinya. Gara-gara egois dan gak bisa jaga komitmen, hubungan bertahun-tahun hancur, keluarga berantakan dan semua orang terluka. Cerita Liu Yen ini jadi pelajaran banget ya, dalam pernikahan kesetiaan dan kejujuran itu nomor 1. Jangan sampai pengkhianatan jadi pemicu hancurnya rumah tangga. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Apa yang akan kalian lakukan kalau ada di posisi Liu Yen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, sampai jumpa di video berikutnya.